Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Sehat semuanya? Ya, dijaga ya kesehatannya. Minggu depan kita sudah melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun ya. Ujianmu kelas 6 ya. Materinya apa, Pak? Materinya pelajaran semester 2. Ya, tema 6, 7, 8, 9, terus matematika, agama, PJOK, juga bahasa Jawa. Semuanya itu nanti akan diberikan. Ya, di sini hari ini kita akan membahas kisi-kisi ya. Kisi-kisi yang akan keluar pada soal-soal besok di PAT minggu depan. Ya, baiklah ya, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Bisa dengar suara Pak Rahmat semuanya? Ya, mohon maaf ya kalau agak ramai karena ini di kantor. Ya, langsung saja. Hari ini kita membahas materi kisi-kisi yang keluar di tema 6 dan tema 7 dulu. Ya, untuk tema 8, tema 9 dan lain-lain bisa dilanjutkan besok lagi ya. Kita akan melaksanakan hari ini, terus kemudian hari Jumat, kemudian juga hari Sabtu ya. Sabtu walaupun libur ya, para minta tolong diluangkan waktunya ya, hanya 45 menit untuk mempelajari materi ya. Insya Allah kalau kamu mengikuti ini ya minimal harusnya nilai 70 bisa lah, dapat lah seperti itu. Nanti sisanya ya kalau kamu ingin dapat 100 ya berarti kamu harus buka-buka lagi buku-bukumu seperti itu. Oke ya, tema 6 ya, yang pertama materi PKN ya, kisi-kisinya yang akan keluar yang pertama yaitu tentang semangat persatuan dan kesatuan ya, tentang semangat persatuan dan kesatuan ya, dimana kita punya slogan ya, bersatu kita teguh ya, slogan yang terkenal kan nih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Atau satu lagi ya yang juga terkenal juga yang menjadi lambang negara kita ya, di lambang Garuda ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi kita tetap satu ya. Kemudian tentang hak dan kewajiban, hak kewajiban dan tanggung jawab ya. Hak kewajiban dan tanggung jawab sudah pernah kita bahas juga. Kemudian tentang pelaksanaan ibadah, hak warga negara salah satunya yaitu kemarin adalah hak untuk beragama, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, itu berada di pasal mana ya? Ini ada di pasal 29 ayat 2 ya. Boleh kamu screenshot ini. Kemudian kewajiban yang lain ya. Tadi kan hak warga negara salah satunya adalah berhak menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya. Tidak ada yang boleh maksa. Tapi kamu juga punya kewajiban. Warga negara salah satunya adalah kewajiban membayar pajak. Ya, pajak ya berupa apa? Berupa uang. Ya, pajak yang diambil itu dari apa? Dari macam-macam, dari bangunan, dari tanah, ya, kepemilikan harta benda. Gitu. Kemudian contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, ini biasanya keluar di Romawi 3. Diminta menyebutkan 3 peran tanggung jawab sebagai warga negara. Ya. Yang pertama ya, kewajiban sebagai tanggung jawab sebagai warga negara yaitu ada memahami dan mengamalkan Pancasila. Pancasila itu apa? Dasar negara kita. Ya, pedoman hidup bangsa ya. Jadi kamu harus, kalau semua warga Indonesia harus memahami dan mengamalkan ya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa
dan negara di mata dunia internasional. Jangan sampai kamu sebagai warga negara Indonesia kok mencemarkan nama baik bangsamu, menjelek-jelekan benderamu misalnya, menjelek-jelekan negaramu. Nah, bahkan harusnya kalau yang namanya ada orang ya yang menjelek-jelekan negaramu ya, kemarin jelek-jelekan lagu Indonesia, jelek-jelekan Indonesia, harusnya kamu ikut yang membela. Cek, bisa dengar suara Pak Rahmat? Bisa dengar suara Pak Rahmat tak? Atau macet-macet? Macet Pak. Macet Pak. Macet-macet. Ya. Kalau macet-macet gini aja, kameranya dimatikan enggak apa-apa, kameramu dimatikan. Dengarkan sama lihat HP-mu aja, kameramu dimatikan enggak apa-apa. Ya. Coba kameranya dimatikan, siapa tahu suaranya lebih jelas. Yang berikutnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan dan menghindari perilaku diskriminatif. Ya. Kita harus bersatu ya sebagai warga negara Indonesia. Diskriminatif itu apa? Ya, memberikan perlakuan yang berbeda terhadap satu orang dengan orang yang lain. Nah, itu tidak boleh. Harus berlaku yang adil. Yang berikutnya yaitu membina solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu bagaimana? Tolong menolong. Ya, misalnya daerah lain ya, kemarin misalnya dulu ya 2000 berapa itu gempa di Palu. Ya. Rakyat Indonesia ya, walaupun di Semarang misalnya di Simpang 5 kamu akan lihat yang namanya orang-orang apa berusaha mengumpulkan dana, mengumpulkan sumbangan untuk dikirim nanti ke Palu, ya, ke daerah Palu sana, ya, untuk apa? Memberikan bantuan berupa apa ya, macam-macam, berupa uang, sembako, pakaian dan kemudian meningkatkan wawasan kebangsaan. Ya. Itu adalah tanggung jawab kamu ya, contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya bahasa Indonesia. Yang keluar yang pertama yaitu mencari informasi dalam teks. Ya, kuncinya bagaimana? Kamu baca dulu soal dan selanjutnya baca dulu teksnya dengan seksama. Jangan sampai ketinggalan. Ya, jawabannya itu ada dalam teks. Ya. Kemudian menentukan atau mencari gagasan utama, kalimat utama, ya, inti dari sebuah paragraf. Itu apa lah? Kamu bisa menemukan biasanya ya, kalau yang namanya kalimat utama itu ada di 3 tempat. Ya, kalau tidak pertama ya biasanya ya di awal paragraf. Namanya apa paragraf? Masih ingat? Deduktif. Yang kedua bisa di akhir paragraf. Namanya paragraf induktif, ya. Yang ketiga bisa di awal dan di akhir, itu dinamakan paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran. Kemudian yang keluar berikutnya adalah tentang antonim, ya. Antonim itu apa? Antonim itu lawan kata, ya. Misalnya besar lawan katanya kecil, panjang lawan katanya pendek, ya. Seperti itu. Ya. Lawan kata kebalikannya bersih, lawan katanya kotor, ya. Jujur lawan katanya bohong. Nah, itu antonim, ya. Kemudian yang berikutnya akronim. Tentang akronim itu singkatan atau kependekan, seperti singkatan atau kependekan. Misalnya pemilu, apa singkatan dari apa itu pemilu? Yang tahu? Pemilu, tahu enggak? Pemilu, pemilihan umum, ya, itu adalah akronim, ya. Akronim dari pemilihan umum adalah pemilu. Contoh yang lain, misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi, disingkat IPTEK. Nah, ya, seperti itu. Itu contoh dari akronim. Nah, yang berikutnya, yang terakhir yaitu bahasa Indonesia ini keluar dari Romawi 3, membuat ringkasan. Nah, disajikan sebuah paragraf
penuh ya. Nanti kamu diminta membuatnya menjadi sebuah ringkasan 3 kalimat. Bagaimana caranya? Dibaca dulu semuanya ya, diambil yang penting inti-intinya ya, setelah itu baru kamu tuliskan seperti itu ya. Itu tentang bahasa Indonesia. Agak cepat ya. Yang selanjutnya IPA ya, keluar tentang pubertas ya. Ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan ya. Perkembangan pada manusia. Perkembangan pada manusia itu ada masa apa? Masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja atau masa pubertas ya. Masa remaja itu sama saja dengan masa pubertas. Kemudian dewasa dan juga tua. Nah, kemudian ada juga sikap dalam menghadapi masa pubertas. Ini ya ciri-ciri yang salah satunya keluar dalam ciri-ciri apa pubertas pada laki-laki dan perempuan ya. Sudah banyak sekali, sudah 2 tema kita bahas tentang pubertas. Pubertas pada laki-laki ditandai yang pertama kemarin apa? Mimpi basah ya. Kemudian ciri-ciri fisiknya yang berubah. Ciri-ciri fisik itu yang bisa terlihat ya. Badannya lebih lebar ya, kemudian otot-otot menjadi lebih kuat, tumbuh rambut di bagian tertentu, pangkal tenggorokan menjadi lebih besar, atau tumbuh yang namanya jakun ya. Suara menjadi lebih berat ya, kemaluan mengeluarkan sperma ketika mimpi basah ya. Ini tadi mimpi basah. Pada perempuan ya, payudara membesar, kemudian pinggul menjadi lebih lebar, tumbuh rambut di bagian tertentu, paha dan lengan melebar, wajah berubah menjadi lebih feminim ya. Kemudian juga ditandai yang paling penting itu biasanya ditandai dengan yang namanya menstruasi ya. Nah, sikap dalam menghadapi masa pubertas ya. Sikap dalam menghadapi masa pubertas bagaimana? Dulu sudah pernah ditampilkan. Salah satunya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Berbanyak beribadah. Kemudian juga menjaga kebersihanmu harus selalu ditingkatkan. Kemudian yang berikutnya pada materi IPS yang keluar ya di tema 6 ya, tentang arti penting kemerdekaan. Apa atau arti penting kemerdekaan ya, yaitu adalah bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari yang namanya penjajahan, bisa menentukan arah negara ini berjalan, tidak lagi bergantung pada pemerintah penjajah Belanda ya. Kemudian cara menghargai jasa pahlawan bagaimana? Kamu sebagai pelajar, salah satunya cara yang paling gampang adalah belajar ya. Kemudian juga mengenang jasa para pahlawan dengan cara apa? Mengikuti upacara dengan baik ya. Upaya mengisi kemerdekaan bagaimana ya. Kemudian juga ada, nanti akan ditanyakan tentang slogan yang mengajak tentang persatuan dan kesatuan. Nah itu tadi ya, ini keluar ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dan yang terakhir yaitu adalah upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ya, ini cara menjaga persatuan, yaitu adanya apa? Saling menghormati antar warga ya. Jangan ada yang namanya menghina karena beda suku, beda ras, jangan jadi alasan untuk menghina. Kalau wong kai ireng kriting, tidak boleh seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu gotong royong, sebagai sama anggota masyarakat, warga negara, saling tolong menolong, membantu dan bergotong royong. Kemudian yang berikutnya melaksanakan musyawarah ya. Musyawarah dalam apa? Dalam menangani berbagai masalah ya. Diadakan musyawarah, jadi masyarakat atau orang lain diajak, tidak memutuskan sesuatu dengan seenaknya sendiri. Lanjut, yang berikutnya yaitu FBDP di tema 6, yaitu yang pertama tentang reklame ya. Apa saja kemarin yang namanya reklame ya. Ini reklame ya. Ciri-cirinya yaitu adalah teks atau slogan yang mudah dimengerti, memiliki bahasa yang baik dan menarik dengan bentuk huruf yang sesuai,
gambar ilustrasi menarik dan mudah diingat, layout yang baik, ya, warna yang menarik dan tepat sesuai dengan isi reklame. Yang namanya reklame banyak ya. Ada yang namanya poster, ya, sebuah reklame yang nanti akan ditempel di dinding. Ya, reklame ya dalam bentuk visual yang ditempelkan di dinding itu namanya poster. Kemudian ada juga buklet berbentuk nanti seperti buku tipis, ya, dibagikan dalam bentuk selebaran, ya, sama seperti brosur. Ya, kemudian ada yang namanya yang digantung itu apa namanya, Bapak Rahmat? Baliho. Ya, baliho itu juga termasuk salah satu reklame. Kemudian ada juga tentang tari kreasi, di mana tari kreasi itu adalah tari tradisional yang dikembangkan sendiri, ya, di mana mempunyai ya salah satu puncak dari tari kreasi, ya, ini puncak dari tari kreasi kan keluar itu adalah pementasannya itu sendiri. Jadi pagelarannya itu adalah puncak dari tari kreasi ini keluar besok. Ya. Kemudian ada interval nada. Interval nada macet bentar. Interval nada ya. Nah, interval nada ada yang namanya kemarin ya diatonis mayor dan diatonis minor. Ya. Ada ciri-cirinya juga. Kalau mayor itu lagunya bersemangat, ya. Minor itu lagunya lebih ke sedih. Kemudian ada pengertian tari kreasi, ya tadi sudah Pak sampaikan. Kemudian pelajari juga tentang yang namanya tari kelana. Nah, tari kelana, kelana topeng itu menceritakan tentang apa tuh? Ya, menceritakan tentang cinta, ya, itu pernah jatuh cinta. Nah, nanti kamu silakan buka itu di buku tema 6 ada. Kemudian nanti juga ditampilkan ya di ini Romawi 3 kalau tidak salah, gambar tarian, ya, kamu di tarian apa? Dari daerah mana, ya. Ada di buku tema 6. Silakan membuka tarian apa aja yang ada di buku tema 6 itu. Ya, lanjut langsung ya tema 7. Tema 7 yang keluar yang pertama itu PKN tentang nilai-nilai Pancasila, ya. Dipelajari tentang nilai-nilai Pancasila, pengamalannya bagaimana, ya. Kemudian yang berikutnya tentang sikap-sikap yang baik, sikap seorang pemimpin, jujur, ya, amanah, ya, adil. Nah, itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan atau sikap seorang pemimpin. Kemudian cara menghadapi perbedaan pendapat, ya, sudah dijelaskan pada apa Pancasila sila ke-4, saling menghargai pendapat orang lain, menghormati pendapat orang lain. Jika orang lain mengungkapkan pendapat, ya kamu mendengarkan, gantian seperti itu. Ya, itu nanti juga keluar di Romawi 3, ya. Kamu diminta menyebutkan 3 nilai yang terkandung pada sila ke-4 Pancasila. Keempat Pancasila itu apa? Ya. Tentang permusyawaratan Indonesia. Dan yang berikutnya ada bahasa Indonesia yang keluar yaitu tentang pidato, bagian-bagian pidato. Nah, ini loh bagian-bagian pidato, ya. Salam pembuka, penghormatan, ya. Kemudian ucapan syukur atau pendahuluan, dan isi pidato, kemudian salam penutup dan penutup. Ya, itu keluar. Boleh di screenshot. Di catatanmu juga ada tapi ini harusnya. Kemudian yang berikutnya adalah melengkapi isi pidato. Jadi soal bahasa Indonesia untuk tema 7 ini agak banyak, ditampilkan banyak pidato, bagian-bagian pidato. Nanti kamu diminta melengkapi, bisa melengkapi pembukaan, ya, diminta melengkapi penutup, ya. Kalau penutup ya berarti apa kira-kira? Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salah satu bentuk penutup, ya, dalam pidato. Kemudian sapaan hormat pada saat pidato. Sapaan hormat saat pidato itu bisa
yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, yang saya sayangi, teman-temanku sekalian, itu juga salah satu bentuk salam penghormatan. Jangan mencoret-coret, enggak, tolong. Keluar namamu yang menjadi di tempatnya Pak Rahmat ini. Intan ki nyoret-nyoret, Haidar nyoret-nyoret, ketok kabeh ning kene. Ya, kelihatan ya di sini. Kemudian sapaan hormat, ya tadi udah ya. Tata urutan yang baik dalam naskah pidato, ya tadi. Ya ini ya, urutan-urutan dalam pidato. Kemudian juga yang keluar yang perlu dipersiapkan untuk apa pidato. Yang pertama ya bisa membuat kerangka pidato dulu, mencari bahan-bahan ya seperti itu. Itu termasuk dalam persiapan sebelum berpidato. Yang berikutnya yaitu membuat teks pidato. Nah, nanti kamu diminta membuat teks pidato. Ini boleh kamu persiapkan dulu, tidak apa-apa. Membuat teks pidato kelihatannya sama seperti yang PTS dulu, membuat pidato tentang peringatan Hari Kartini. Ya, kamu bisa persiapkan dulu. Misalnya IPA yang keluar yaitu tentang masa pubertas lagi, tema 7 jadi masih tentang masa pubertas. Berikutnya yaitu tentang ciri fisik ya, masa pubertas pada laki-laki dan perempuan ya, tadi sudah Pak Rahmat sebutkan. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi ya, jadi bersihkan ya. Caranya yang pertama bisa lebih sering mandi ya, menjaga kebersihan terutama di area-area organ reproduksi ya, mengganti celana dalam secara rutin ya. Jangan celana dalam kotor kalau pakai lagi ya, itu bisa menyebabkan yang namanya penyakit ya, seperti itu. Kemudian mulai aktifnya organ reproduksi wanita ditandai dengan apa kira-kira? Yaitu tadi peristiwa menstruasi ya. Seperti itu. Itu adalah tanda-tanda bahwa wanita atau perempuan itu mengalami masa pubertas ya. Organ reproduksi ya, mulai aktif. Kemudian organ yang banyak berkembang pada saat pubertas ya, yang banyak berkembang tentunya ya fisikmu, bagian luarmu, tubuhmu itu berkembang pesat. Tetapi yang terutama yang paling banyak berkembang adalah organ reproduksi ya, yang paling banyak berkembang adalah organ reproduksi. Selanjutnya ASEAN ya, ASEAN ini memang agak banyak ya, kali-kali soalnya di materi ada. Nah, anggota-anggota ASEAN siapa saja ya, 10 anggota ASEAN siapa saja kamu harus tahu, termasuk Indonesia ya. Kemudian negara-negara pendiri ASEAN ya, masih ingat ada 5 negara ya, tokoh-tokohnya siapa saja kamu juga harus ingat. Tujuan didirikannya ASEAN apa saja ya. Selanjutnya kerjasama dalam bidang sosial budaya dan pendidikan ya, ini ya, sosial budaya dalam bidang sosial budaya ya, membantu kaum wanita dan muda dalam usaha pembangunan, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk ya, pengembangan SDM, peningkatan kesejahteraan, pertukaran budaya dan seni pada festival film ASEAN ya, penandatanganan kesepakatan bidang pariwisata ASEAN ya. Ini adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya. Nah, yang paling terkenal ya yaitu adalah penyelenggaraan atau yang sering keluar ya, ini penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali SEA Games, Southeast Asian Games ya. Ini adalah termasuk dalam kerjasama bidang sosial budaya. Kemudian ya SEA Games tadi ya masuk dalam bidang sosial budaya ya, kerjasama bidang sosial budaya. Kemudian peran Indonesia di ASEAN. Peran Indonesia di ASEAN itu apa saja? Kemudian AFTA itu apa loh? ASEAN Free Trade Area. Ya, ini adalah salah satu kerjasama bidang ekonomi ya negara-negara di ASEAN. Kemudian yang terakhir di Romawi 3 nanti kamu diminta menyebutkan ya bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang ekonomi.
kilo. Ngisi tamu Bu, Bupati kalau mau Ya, kerjasama di bidang ekonomi ya, pembukaan pusat promosi ASEAN, penyediaan cadangan pangan, penyelenggaraan proyek industri ya, ada kemarin pupuk urea ya, vaksin ya, itu juga ada. Kemudian kawasan perdagangan bebas tadi AFTA ya, ASEAN Free Trade Area, dan yang terakhir ada koperasi ASEAN. Kemudian dalam bidang pendidikan juga ada ya, ini ada pertemuan guru se-ASEAN. Nah, ini dihadiri oleh Indonesia ya, tidak semuanya hadir ya, yang hadir adalah Indonesia, Brunei, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Korea Selatan ini tidak ikut ya. Ini bukan ASEAN, Korea Selatan. Kemudian ada penawaran beasiswa ya, penawaran beasiswa atau pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, itu juga ada. Kalau ke negara ASEAN ada, di luar negara ASEAN juga ada. Itu adalah bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan. Jadi gampang kalau misalnya pengen sekolah di luar negeri, sekarang banyak beasiswa. Ya, itu tentang IPS. Dan yang terakhir yaitu SBDP. Ya, SBDP kamu diminta nanti yang keluar tentang tangga nada, pengertian tangga nada. Apa itu tangga nada? Ya. Kemudian tempo lagu. Ya, ini tempo lagu. Ini belum pernah Pak Rahmat terangke ya, kamu bisa screenshot sekarang. Tempo lagu, ada largo itu lambat sekali, lento lebih lambat, adagio lambat, andante sedang, moderato sedang agak cepat, allegro cepat, vivace lebih cepat, presto cepat sekali ya. Ini adalah tempo-tempo nada, tempo-tempo lagu, tempo-tempo lagu. Ya. Yang berikutnya yaitu tarian ya. Kalau tadi kan tari variasi ya. Ini tarian yang berpasangan. Tari kita ada tari yang tunggal, berpasangan, berkelompok. Ya, ini tari yang berpasangan. Apa saja tari yang termasuk dengan dalam tarian berpasangan? Berpasangan itu berarti dilakukan oleh dua orang, laki-laki perempuan. Kemudian yang berikutnya lagu bertangga nada diatonis mayor. Ini ya diatonis mayor yang gembira, bersemangat, diawali dengan nada do dan diakhiri juga dengan do. Intervalnya 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Screenshot jika perlu. Minor ya, bersifat sedih, kurang bersemangat, diawali dan diakhiri dengan nada la. Intervalnya 1 setengah 1 1 setengah 1 1 ya. Yang berikutnya yaitu tentang unsur tari ya, unsur tari itu ada 7 ya, ini gerakan atau koreografi ya. Kemudian ada iringan, alat musiknya ya. Temanya apa, ketiga. Yang keempat tata busana, kostum. Yang kelima taras, dandanan, set panggung, perlengkapan ya. Maaf. Dan terakhir properti pendukung itu bisa yang namanya, misalnya kalau tari payung, propertinya payung, tari piring, propertinya piring. Unsur-unsur tari. Ini keluar. Ada 2 soal yang tentang unsur-unsur tari. Dan yang terakhir tentang patung. Teknik pembuatan patung, ada teknik ukir, ya, teknik pahat, teknik cetak, ya. Kemudian juga bahan-bahan yang digunakan, ya, bahan lunak, bahan keras. Bahan lunak misalnya apa Pak? Tanah liat, malam atau plastisin. Ya. Bahan yang keras apa misalnya Pak? Ya. Batu ya, semen ya, teknik cetak itu kalau buat dengan semen ya, itu keluar juga ya. Di Romawi 3 ya ditanyakan kembali nanti tentang apa, unsur-unsur tari. Di Romawi 3 jadi keluar ya tentang unsur-unsur tari. 7 tadi unsur-unsur tari ya. Itu nanti yang akan keluar pada PAT, penilaian akhir tahun tema 6 dan tema 7.
Ya, ya kan kalau mau ada yang mau bertanya. Ya, misalnya tadi kok enggak jelas suara nih. Ini Pak Rahmat rekam. Nanti malam mungkin Pak Rahmat upload di YouTube seperti biasa. Ya, seperti itu. Nanti ngumpulin tugas PAI, Pak. Ya, PAI dikumpulkan ya. Nanti setelah Zoom ya jam 10 lah bisa. Kumpulkan nanti di kelas 6A. Ya, seperti itu dengan Bu Alifah mungkin. Itu ya. Kumpulkan ke Bu Alifah langsung. Itu termasuk ke tugas praktek loh ya. Itu ujian praktek loh. Menulis surat pendek. Ya, jadi wajib dikumpulkan dan hari ini. Itu ya. Jangan karena puasa terus kayak malas-malasan saya enakmu dewi. Ya, karena ini ujianmu itu juga di satu puasa. Yang tidak ada alasan, oh wah karena puasa aku jadi lemes, ora iso sih. Nah, tidak ada. Cukup, ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak, tidak. Besok jam berapa, Pak? Zoomnya sama, jam 9. Ya, jam 9 lagi seperti ini. Tema 8 dan tema 9 kita bahas besok. Tema 9 Pak Rahmat masih kurang loh ya. Ada yang belum Pak Rahmat sampaikan, jadi Pak Rahmat berharap besok semuanya ikut. Ya. Mono sing belum tak sampaikan. Tentang planet dalam, planet luar, Pak Rahmat belum menyampaikan. Itu besok Pak Rahmat sampaikan. Itu kalau tidak ada yang bertanya, Pak Rahmat akhiri ya. Terakhir, tak tanyakan lagi, ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak ada? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.